Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Coding. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi perpustakaan kita. Yap, langsung saja ya kita ke tutorialnya. Kemarin kita sudah membuat fungsi penambahan ini ya, data peminjaman ya, beserta menampilkan data atau riwayat peminjamannya di tabel. Nah, kali ini kita akan membuat fungsi untuk perubahan. Perubahan di sini bukan perubahan transaksinya, tapi perubahan data sementara ketika si anggota mau minjam buku ya. Lalu membuat juga menampilkan detailnya dan dan apa ya? Nggak tahu, nanti lihat nanti kira-kira yang bisa dibuat sekaligus apa gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini kita langsung ke panel add ya. Nih. Nah, di sini kita akan memfungsikan panel ini apa fungsi ubah ini ya, ubah ini. Jadi kita ke source. Nah, di sini kita pakai yang ini aja ya, data tabel ini ya. Data tabel ini dan ini kita nggak pakai, kita hapus. Nah, di sini kita berarti tabel data ini kita ganti dengan tabel data sementara yang ini ya. Tabel data sementara setelah dapet ini juga kita nggak pakai ya. Nah, baru kalau ini kan ID ini adalah ID yang di sini ya. Ini udah pasti dia enable false, nggak bisa diedit. Nah, di sini kita masukin ID-nya itu di sini. Kita ganti dengan ID buku, ID buku. Atau enggak, harusnya sih setelah dipilih ini juga nggak bisa diubah sih. Jadi yang bisa diubah itu dalam hal ini cuman ini ya, cuman jumlah, atau dia mau mengganti buku atau mau hapus gitu. Jumlah sih, lebih ke jumlah doang sih kayaknya. Logikanya kalau bisa diterapkan tuh hanya kita bisa mengganti dengan jumlah ya. Ini kita hapus, lalu kita buka database dulu. Oke, kita cek tabel sementara ya. Saat ID buku, judul buku, pengarang buku itu ada dulu. Ini kita nggak pakai. ID buku, judul pengarang, penerbit 1234, jumlah dan status. Nah, kalau status enggak ya, kita enggak kita edit. Ini berarti jumlah 0, 1, 2, 3. Nah, ini harusnya 4, cuman karena status itu nggak kita ikutkan jadi langsung 5 gini. Coba kita run dulu ya, apakah sudah berfungsi dengan sementara ini. Peminjaman misalnya kan ini gini kan, terus kita masukin 2 tidak. Nah, kita mau ketika diklik, nah itu dia masuk ke sini. Cuman ini belum masuk, why? Karena data tabelnya belum kita panggil ya. Berarti data tabel ini kita ubah deh namanya. Pasti ada yang merah. Nah, ini merah nih, button add ya. Nah, ini berarti ini kita nggak pakai ya, nggak pakai. Kan berarti saya mau dikit jelasin lagi untuk flow-nya itu kan. Biasanya kan memunculkan fungsi perubahan itu kan kita mengklik tabel ini, nanti button ini berubah jadi tulisan ubah,
lalu diubah itu dia menjalankan metode data tabel untuk mengambil nilai dari masing-masing value-nya di masing-masing nilai dari tabelnya ya. Nah, kali ini flow-nya akan berbeda ya. Jadi kita nggak akan berhubung dengan button add. Nah, di sini kita akan berhubungan itu dengan button button ubah yang di sini, ya. Ini button ubah yang di sini. Jadi kita ini button apa namanya ini? Button ubah ya, button ubah. Kayaknya di sini kita button ubahnya belum ada ya. Nah, berarti tabel data. Nah, tabel data di sini di halaman depannya ini kita nggak pakai ya. Kita tabel datanya pakainya sementara ini. Nah, ini langsung misalnya ketika ini tabel ini diklik ya kan, dia akan mengirimkan nilai dari baris berapa yang kita klik, mengirimkan ke sini, lalu memunculkan button hapus ya, dan jika ada update data, kita tinggal masukkan fungsi update data di sini, dan untuk hapus kita masukkan di button hapus. Ini button hapusnya. Oke, button delete. Oke, kita cari button delete. Oke, button delete tuh masih ada ya. Terus button tabel data sementara ini kita ganti menjadi berarti ini. Button delete jadi true ya kan. Nah, hanya ini aja sih untuk oh iya, sama data tabel dong, data tabel juga, data tabel sementara ini. Nah, di dalam data tabel sementara ini baru ID kita masukin jumlah. Kalau buku masukin nggak ya? Harusnya buku masukin ya, karena kalau misalnya nggak dimasukin agak aneh sih, bingung saya. Kita masukin aja ya buku ya, berarti sama di sini kayak kita buat string ID, terus isinya itu adalah tabel data sementara get value at row index pertama to string titik koma ya. Nah, ini juga salah nih, harusnya tabel sementara, ini tabel sementara, ini tabel sementara, ini tabel sementara. Baru di bawahnya kita panggil fungsi set image label gambar ID ini. Oke, nice. Apakah sudah benar seperti ini? Kita tes run dulu. Peminjaman. Oke, ini masih ada isinya ya, belum kita tes. Kita klik. Nice. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, namun ini tidak. Gambarnya gagal tampil. Klik. Tadi mana outputnya error. 4 masa? Katanya kita kelebihan indeks, guys. 0, 1, 2, 3, 4. Oh iya, total kan nggak ada ya. Nah, cakep, tidak ada error ya nih, mantap. Lalu jika sudah gini kita bebas mau. Nah, di sini sebenarnya fungsi ubah ini hanya khusus untuk jumlahnya ya. Jumlah atau kita mau ganti buku mungkin ya. Oh, di sini hanya khusus untuk ubah jumlah. Kalau ganti buku kayaknya nggak bisa sih, jangan ya. Karena kalau ganti buku terus diupdate, nanti di sini datanya malah tetap kesimpan. Kalau emang ini mau dihapus, ya tinggal dihapus aja terus tambah buku yang lain gitu ya. Berarti ini kita matiin
ini 1 2 3 4 5 matiin ya, dan total ini harusnya masih kebaca. Oh wait, sebenarnya flow-nya sih bukan gitu sih, flow-nya itu kan sebenarnya gini ya, kan masih kosong ya, ini pun harusnya masih kosong ya tabel sementaranya. Lalu misalnya ini gini, terus gini, dan ini kita pesen 3 enter. Nah kalau misalnya kita mau ubah ini, nah ini juga masih 5 ya, karena emang flow-nya harus segitu, udah benar. Nah ini masih 5 karena dia menjumlahkan subtotal dari jumlah pinjamnya gitu. Selanjutnya kita akan fungsikan ubahnya, jadi ubahnya itu hanya mengupdate jumlah ya, lalu fungsi button hapusnya. Oke lanjut. Berarti ini semua nih, ID buku, button dulu kali, button, terus ID, judul, pengarang, penerbit. Nah gini kan, gini baru request fokus ke jumlah, txt jumlah, request fokus gini. Oke, ini hanya seperti ini sih untuk tabel data sementaranya. Baru kita geser ke paling bawah. Ini juga nanti fungsi pencarian juga belum kita fungsikan, ternyata saya lupa. Kita ke delete data sementara dulu. Delete data ini ya, delete data, ini delete data sementara, ini juga sebenarnya delete data sementara sih. Saya delete from buku, delete from sementara, where coba kita buka database tuh. ID buku ya, bisa nggak ya? Where ID buku. Oke, ini kita simpan dulu. Lanjut ke update ya, update. Update itu ini ya, hanya ini kita ganti set jumlah. Jumlah pinjam where ID buku. Nah harusnya gini dong sih. Kalau ini kayaknya nggak perlu ya. Ini kita hapus. Nah di sini ini kita hapus juga. Oh wait, ini kita masih perlu satu, cuman kita ganti jadi jumlah jumlah pinjam. Di sini kita ganti menjadi txt jumlah. Nah ini txt ID buku ini, terus ini kita masukin ke sini, hapus, kurang satu gini ya kan. Ini kita ganti menjadi jumlah, lalu yang kedua adalah update ID buku gini. Harusnya gini, jika berhasil diupdate ya kan, kita reset home buku boleh, lalu load data sementara, padahal nggak perlu begini. Nah harusnya seperti ini, kita testing.
pinjaman. Oke, nggak apa-apa misalnya gini ya. Terus kita mau ini 3 menjadi 4. Ubah. Wait, kan belum kita masukin ke dalam button ubah ya. Button ubah. Harusnya button ubah itu belum ada ya guys. Set buku, sebentar, set. Tekan button save. Kita masukin sini ya. Ini kita copy paste button ubah. Nah ini kita masukin di metode update data. Nah kalau delete udah ada. Terus 5 update. Nice. Dan kenapa ini nggak muncul ya? Oke, nanti ini ke belakang kita tes hapusnya dulu. Wait, error. Setelah saya cek, ternyata kendalanya karena di custom tabel ini guys. Jadi kalau misalnya menggunakan tabel yang dari sini itu normal ya, jadi nggak akan ada kendala error yang tadi nggak bisa diklik, nggak ada kendala error yang seperti ini. Ya kan tadi kan kendalanya gini ya, klik update ubah ya kan. Nah kita klik lagi. Nah itu tabelnya itu menganggap saya itu melakukan kayak apa ya, ya tidak klik gitu loh. Jadi kayak menganggap tuh saya tidak ngeklik. Nah jadi harus diklik 2 kali baru berhasil gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya pakai tabel yang dari ini palet bawah Netbeans harusnya normal. Cuman kalau teman-teman ngikutin custom tabel saya, teman-teman mungkin harus klik 2 kali agar kalau mau mengupdate data yang sama, harus klik 2 kali ya. Jadi gini, silakan update nih. Nah, kan kosong ya. Terus kita harus klik itu ke unclick ya kan, terus klik lagi baru bisa mengambil datanya gitu ya. Gitu. Dan ini ini ada yang error ya. Sebentar, load datanya mana ya? Oh ya, tadi sedikit saya menambahkan if ya, menambahkan if. Jadi jika row-nya itu -1, kita tidak bisa mengambil ini. Cuman jika dia row-nya lebih dari 1 atau 0 gitu, kita bisa mengeksekusi ini gitu ya. Teman-teman bisa ditambahkan ini, cukup tambahkan ini, terus di enter ya kan. Nanti kan masuk di enter gini kan nanti kebuka kurung kurawal ya. Nah itu teman-teman masukin kodenya di dalam if ini gitu ya. Lalu di update data di sini saya ini saya matiin ternyata ya. Oke. Mungkin tadi harusnya udah normal ya. Maksudnya udah tahu. Intinya itu karena custom tabelnya. Jadi nanti mungkin next project custom tabel itu nggak kita gunakan lagi karena mungkin ada bug yang cukup memfusingkan ya. Karena kalau mau ngubah custom tabel itu agak repot ya, harus ke kelas custom tabelnya. Jadi mending kita nanti nextnya harus membiasakan menggunakan palet bawah Netbeans. Oke, jadi ini tadi update data sementara sudah berhasil ya. Nah di sini mungkin ada celah lagi. Jadi di sini kan kalau misalnya saya mau update ini ya kan, terus saya klik 2, harusnya kan klik ubah ya. Tapi kan kalau misalnya kita enter itu dia jadi tidak mengupdate tapi ikutnya menambah. Nah ini juga salah satu celah, nanti kita ubah, kita perbaiki. Dan di sini saya mau nyoba tes hapus juga. Hapus apakah berhasil? Error ya, hapus error. Nah di sini dia juga menganggap tabel tabel data itu metode delete data ini kita pakainya sementara ya. Nih apakah masih ada yang tabel data?
Oh, tidak ada. Coba kita tes kembali. Peminjaman ini kita hapus. Oke, berhasil harusnya ya. Wait, kita buka dulu. Oh ya, berhasil. Nah, di sini kenapa kehapus banyak? Karena tadi kita menambahkan data yang sama dengan ID pre-merge yang sama ya. Jadi dia bakal kehapus. Nah, harusnya kalau misal satu doang, ya dia bakal ngapus satu data doang gitu ya. Kalau misalnya dia ID-nya ID ya buku yang di-add itu hanya satu doang gitu. Oke, harusnya ini udah berfungsi ya. Mungkin biar tes lagi kita gini deh. Mana ya? Ini berapa itu? 3, misalnya 2, misalnya tambah enter, terus 1 ya kan, 5 enter. Ini mau ngapus yang ini 3. Nah, berhasil terhapus ya. Dan kita di sini harusnya mana, delete data. Jika data berhasil dihapus, kita harus hanya mereset form buku, tidak melakukan load data sementara dan tidak beralih ke panel depan ya, gitu. Dan juga apa ya, coba kita tes dulu deh apakah sudah sesuai belum. Harusnya sudah ya. Misalnya peminjaman, ini hapus, ini hapus, yes. Nah, gini harusnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan merubah fungsi dari jumlah ini. Jadi ketika kita mau menambahkan ke sini, kita nggak usah pakai enter di sini, atau enter di sini mungkin bisa, tapi kita akan menyesuaikan dengan ini ya. Jadi pertama mungkin kita ke metode button add. Mana button add ini ya. Nah, di sini kita akan mengubah. Jadi ketika button add ini diklik ya kan, kita akan mengubah button ubah itu menjadi set text ubah add. Nah, add dulu ya. Add dulu ya kan. Gini. Atau tambah kali ya, tambah aja deh, tambah gini ya, tambah gini ya kan. Lalu kita ke fungsi ini button text field jumlah, kita geser ke jumlah ke paling bawah ini harusnya. Sini jumlah ya kan. Nah, di sini kita cut, kita if ya kan, if button, berarti kita fokus ke button ubah berisikan tulisan add, kita jalankan insert data ya kan. Jadi ketika dia add, kita jalankan insert data. Else jika tadi apa ya, else if, berarti else if ya, if button ubah equals ubah, itu kita menjalankan update data. Nah, seperti ini ya kan. Nah, lalu kita masukin ke ini sudah seperti ini. Kita fokus lagi ke tabel data sementara. Kita cari button tabel data sementara, mana ya, mana sih. Nah, ini. Dan ini kita juga akan gini, kita ke atas button ubah, kita ubah menjadi ubah. Nah, ketika tabel diklik dia menjadi ubah gitu. Coba kita tes. Ya kan? Ini klik. Ini menjadi tambah ya. Jadi misalnya kita mau minjam buku 2 ya kan. 2. Ini harusnya ketika kita klik ini ataupun ini, ini enggak deh. Ini ya, enter.
enter, tidak bisa. Why? Ini tidak bisa juga. Sebentar, ada yang salah. Oh salah ya, if-nya salah. Ntar ke jumlah ini. Jadi if-nya itu gini, ini get. Ini kita pakai get text dulu. Get text yang berisikan add. Sorry, bukan add tapi tambah. Ini jika tambah kita insert data, jika ubah kita update data, gitu ya. Ini videonya saya bingung editnya nih, lompat-lompat. Nih, misalnya tadi gini, plum. Nah, nice. Misalnya no. Lalu saya mau ngeubah, ya kan gini. Lalu mau saya update menjadi 5 atau jadi 7, jadi 3 misalnya. Ini kan tulisan ubah ya, kita enter. Enter. Oh, tidak bisa, cok. Why? Oh iya, bener, ininya belum kita masukin juga. Nah, gini. Button ubah. Oh, kurang ini. Kurang. Nah, mungkin sekalian ya, kan harusnya button ubahnya itu ini. Nah, ini juga kita mending kita gini juga ya. If button ubah get text equals tulisannya itu tambah, itu kita insert data kayak ini, kayak yang di atas itu. Else if, lalu jika dia ini sih, else if ini titik koma gini. Oh enggak, gini dong. Jika button ubahnya tulisannya ubah, baru kita pakai update data. Gini guys. Kita tes lagi. Nah, misalnya ini kita mau add 3, enter, misalnya no, terus kita mau ngedit ini jadi 5, jadi 8 misalnya. Ini kan tulisan ubah ya, kita enter. Oke. Nah, mantap, berhasil ya guys ya. Nah, lalu sudah sih, di sini kita hanya memfungsikan. Oh, ada satu lagi. Saya mau menambahkan fungsi button batal ya. Batal sini untuk yang di sini ya, untuk yang di bawah sini. Sini taruh sini. Nah, gini sini ya. Nah, ini cuman button batal ini button batal, button cancel 3. Kenapa button cancel 3? Oh, ini ada button juga. Ini kita hapus saja. Lalu yang ini ada merah. Why? Oh ya, ini kita hapus dulu. Oh, ini button cancel doang ya, yang ini. Nah, ini berarti ini kita hapus, enggak kita ganti deh ya. Jadi ini kita ubah menjadi button cancel saja. Ini cuman di sini kita dalamnya kita itu hanya meload data sementara, lalu kita reset form buku. Nah, ini misalnya gini ya, misalnya itu saya mau ubah, nggak jadi nih ya, cancel aja gitu guys. Dan setelah diklik cancel, harusnya ini tuh hilang lagi.
mana ya, load data sementara. Button cancel ya, berarti button delete. Set visible false, dan button cancel set visible false juga. Gini guys. Wih, sorry, di ini belum kita tambahkan ya, di button kliknya. Ini belum kita buka. Nah, oh ya, setelah klik batal, ini berubah lagi menjadi add gitu. Nah, dan gini, mana ya, berarti kita masukin ke dalam button cancel ini, kita menjadi tambah. Oke, sudah, harusnya sudah ya. Kita next saja ke next berikutnya, yaitu apa ya, pencarian guys, pencarian ya. Ya kan sesuai metode, urutan metode ya kan. Ini sudah delete juga, sudah update juga sudah. Nah, di metode data ini kita cukup copy dari get data ya, get data. Jadi kan kita pertama kan fokus ke tampilan peminjaman dulu nih. View get datanya kan hanya tampil seperti ini ya. Nah, di sini pencariannya saya hanya ingin menampilkan pencarian itu by nama saja, by nama anggotanya ya. Tanggal mungkin bisa sesuaikan nanti, tapi kita fokus ke nama. Berarti di sini kita cari get data dulu ya. Get data peminjaman ya, bukan get data sementara, tapi get data peminjaman ini. Pertama ini kita kopas dulu sampai sini. Ini ya. Kita masukin ke ini, kita ganti nih. Ini juga harusnya sudah benar ya, ya nggak sih? Pengarang bu, nggak tahu sih. Kita paste sampai sini, titik koma ini ya. Wait, kenapa error ini? Nah gini ya, where berarti di sini kita cukup ubah yang mana ya, ini kali ya, where AGT terus nama anggota ini gini. Nah berarti mungkin tambah satu deh ya. Ini kita tetap ada. Nah ini misalnya pencarian by ID peminjaman ya kan, mana tahu ya kan nyari yang bersari peminjam gini. Sudah sih harusnya, ini kan udah bener nih ya. Jumlah pinjam, wait, oh ini belum. Kenapa dia ID book? Ini guys, ini kita paste di sini. Nah, coba kita tes run. Nih, nah gini ya, kita tes nama anggota, nama 9, error. What error?
salah guys. Coba kita tes ini dulu deh ya. Tes run manual. Oh iya, tapi dari query-nya juga salah sih harusnya ini. Kan ID peminjaman, tanggal, total pinjam. Sama ini bener nih. Nama user. Lalu sini. Nah kan. From inner join anggota, where ID peminjaman. Coba ya contoh. Ini kan. Inner join AGT on AGT user. Sebentar, ini kenapa error? Ini cara ini sangat membingungkan. Nah harusnya gimana? Nah ini bisa cok. Kenapa tadi error? Kayaknya karena ini deh simbol-simbol plus-plusnya. Jadi kita kosongkan dulu ya simbol plus-plusnya itu. Baru kita tes tambah di sini. Ini. Nah gini. Nah ini kita ganti tanda tanya. Or AGT nama. Nah coba kita tes run kembali. Peminjaman nama 27. Oke, nice. ID peminjaman nice, mantap ya. Fungsi pencarian sudah berhasil. Jadi hari ini tadi kita sudah membuat fungsi perubahan data sementara, hapus data sementara ya, terus ini pencarian data peminjaman ya kan. Jadi untuk delete data ini saya nggak masukin ya. Di sini saya nggak menambahkan delete data peminjaman. Alasannya karena apa ya? Karena saya pernah diajari dosen di data transaksi itu tidak harusnya ada fungsi perubahan data sama delete data gitu guys. Ya jadi itu hanya ada fungsi tambah data gitu ya. Dan juga kalau misalnya di sini ada fungsi perubahan data itu kita susah banget. Berarti kayak harus 2 kali mengirimkan nilai data ya, mulai dari saya udah dapat nilai ini nih, terus ketika saya ini misalnya jadi tombol ubah, saya klik, nah harusnya kan dia masuknya ke sini ya. Dari sini baru lagi saya kirim ke sini. Nah itu cukup terlalu membingungkan ya. Jadi itu tidak kita kita tidak adakan ya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah gini. Oke, nah udah kosongnya. Udah gitu tadi. Selanjutnya kita akan membuat fungsi menampilkan detail. Nah detail ini saya akan masukkan ke bawah, di bawah ya. Sebenarnya saya mau masukkan dalam bentuk pop up gitu ya, jadi dialog, cuman kayaknya lebih simpelnya itu saya tampilkan di bawahnya aja ya. Tampilan seperti apa kita tonton videonya. Jadi kita ke desain dulu, ke view nih ya kan. Ini kan dia di bawah ini ada mana ya. Nah ada ini, ada detail ini ya. Nah ini kita geser ke atas, ini geser ke atas ya kan. Lalu di sini kita kopas. Kopas. Bisa nggak sih? Ini ya saya mengambil panel ini doang. Sebenarnya bisa pakai panel ini, cuman biar tinggal copy paste ya. Wait. Kenapa tidak bisa? Copy.
klik Alt. Nah ini, cuman terikut dalamnya, kita hapus aja dulu. Nah gini, nah saya memerlukan ininya doang, saya masukkan sini gini, ini kita klik ini ya. Nah gini, kita geser ke atas dikit, ini juga sama, ini juga sama gini ya kan. Nah cuman untuk fitur halaman di detail nggak perlu ya, karena kayaknya sempit banget nanti ya kan, sempit banget. Jadi kita langsung gini, ini kopas, kita masukin ke dalam tabel ini gini, geser ke sedikit ke bawah ini. Boleh kita pinjam ini ya, pinjam iconnya, master sini, taruh sini, terus kita ubah data detail pinjaman perpustakaan gini. Nah lalu panelnya kita ubah ya, yang ini nih kita pun jadi panel detail, enter. Lalu di sini kita masukin button aja, button 1 untuk button close nya ya, ini warnanya kita ubah menjadi kayak gini 10102. Nah gini sudah ya, jadi flow-nya itu kayak di project inventory ya. Ketika kita klik ini salah satu barisnya, dia akan menimbulkan detailnya di bawah gitu ya. Langsung aja ya. Berarti kita masukin ke dalam ini ya, fungsi tabel data ini. Tabel data, kita cari tabel data, mouse klik. Nah berarti di sini kita bakal nambah lagi. Tadi kan button cancel ini untuk yang di sini ya, yang di sini. Biar enak nih kita ubah deh, button cancel sementara. Ya kan, button cancel add ini. Terus saya butuh ini, saya kopas lagi deh. Saya kopas lagi, saya taruh sini. Nggak usah ding, kita button cancel nggak perlu, biarin aja. Cuman di sini kita akan menambahkan button tabel data mouse kliknya. Ini kita paste sini, ini kita ganti tabel data doang. Nah ketika diklik, nah di sini kita akan memanggil pertama panel detail set visible true ini kan. Nah lalu di sini kita manggil get data detail, harusnya belum ada sini gini ya kan, get data detail. Ya udah, ini belum ada, kita geser lagi ke bawah, cari get data. Ini kan get data sementara, berarti di sini kita buat set tabel model detail ya. Kita mau set model detailnya, jadi di sini detail itu ada apa aja sih? Detail itu ada ID peminjaman, ID buku, jumlah, status peminjaman. Jadi di sini oh ya, ini belum kita rename ya, ini kita rename dulu menjadi mana teksnya cok, tutupan anjir. Nah gini cok, oke. Oh kita rename dulu tabel data detail gini kan, terus sini kita ubah detail. Nah di sini pertama ID, terus ID buku, ya kan, terus jumlah,
jumlah pinjam harusnya udah paham lah ya, status peminjaman. Nah, oh ya, setelah di buku kita masukin nama buku ya, judul aja, judul ini harusnya seperti ini sih. Oke, selanjutnya kita kopas get data, ini kita taruh di bawah. Nah, di sini kita karena nggak pakai halaman, ini kita hapus lagi, ya kan? Ini kita hapus. Nah, lagi-lagi kita akan mengubah ini, guys. Ini kita nggak perlu limit. Mana ya? Wait, aduh, masnya udah mulai error kek. Oh iya. Ih, waduh, baterainya seperti ini. Oke, kita buat ini lagi ya, tes lagi ya seperti biasa, biar apa ya, biar benar-benar yakin itu query-nya berfungsi. Kita tes dulu di MySQL client masing-masing. Jadi kan kita rencana itu select ini ID peminjaman, terus berarti ini kita ganti ke buku jadi BK, terus ini buku, nah ini ID buku. Oh, ini bukan peminjaman dong, ini detail peminjaman. Jadi di sini kita pakai peminjaman D aja, PMD ya. Terus ini kita kopas ini, lalu anggota tidak perlu, ya kan? Anggota tidak perlu, gini. Lalu apa lagi? Oh, kita fokus ke sini juga. Detail peminjaman, terus ini kita hapus ya. BK, titik ID buku, titik nama buku, judul buku, judul buku, PMD, titik jumlah pinjam, PMD, titik status peminjaman. Nah, ini PMD. Nice. ID bukunya apa, judulnya apa. Oke, kalau sudah kita tinggal kopas. Ini tinggal kita rapikan. Nah, lalu di sini juga sama, kita sesuaikan mulai dari ID peminjaman. Oke, ID buku, judul buku, jumlah pinjam, status peminjaman. Nah, ini ID peminjaman, ID buku, judul buku, terus jumlah pinjam, status peminjaman. Ini bakal berubah semua ya. Ini kita ganti dengan yang ini. Seperti ini. Lalu kita ke mana tadi? Ini merah. Ini get datanya kenapa merah?
karena kita harusnya seperti ini. Mana ya, ini get data loh, wait a minute. Oh, ini belum kita ubah guys nama metodenya, get data detail. Nah seperti ini, dan ini detail juga. Nah seharusnya seperti ini. Coba ya, wait, kurang dong. Kurangnya di mana ya? Pertama tadi kan ketika kita run, panelnya itu masih muncul ya. Nah harusnya berarti kita pertama buka load data dulu ya. Load data ini di sini panel detailnya itu kita set visible false ya. Nah lalu, saya baru ingat kan sebenarnya kan data ini muncul berdasarkan ID primary key yang kita klik dari sini. Jadi kita harus membuat parameter baru ya. Kita buka get data detailnya dulu ya, get data detail ini ya. Nah jadi kan seharusnya dia terbuka berdasarkan ID apa gitu. Jadi kita di sini membuat parameter string ID, lalu kita masukkan script baru, where ya kan, pmd ID peminjaman sama dengan petik 1 petik 2 plus ID koma. Nah ini jadi mancingnya itu dia pakai ID ini. ID ini berdasarkan apa, kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari primary key yang atas seperti ini ya. Lalu ini kan merah nih, pasti merah ya nih. Saya mau gini aja deh. Nah ini kan merah, ini kita sebenarnya tinggal koma gini. Nah, tapi di sini pertama kita buat dulu integer row tabel data. Nah di sini kita get selected row, kita ambil barisnya, baru kita buat string ID tabel data titik get value add row index ke 0 ya kan, 0 kan primary key-nya 0. Ini kok error sih? Oh sorry, kurang to string. Nah gini, kita sudah misalnya di sini kita ngambil get selected row-nya, baru kita simpan ke dalam ID ya kan. Ini tabel data, dipastikan tabel data ya, bukan tabel data detail. Lalu ID ini kita kirim ke tabel data detail ini. Nah lalu ini kan sudah kita panggil lah panel detail set visible true. Coba kita tes kembali peminjaman. Nah ini nggak muncul ke bawah, kita ubah dulu ya, jelek banget anjir ini. Nah ini kan tidak, coba kita tes dulu. Denger bro, sabar, enter bukannya di sana bro. Nah ini kan gini ya, mantap nih, kita klik, nah cocok, muncul ya ID ini, detailnya itu seperti ini gitu ya. Lalu close-nya belum kita fungsikan. Ini button kita ubah button close detail ini, karena ini button close detail ya, kita taruh di mana ya, di bawah sini aja kali, button close detail, lalu kita panggil ini
Kita tes kembali. Pinjaman. Oke, close. Nah, cakep anjir. Tadi kan udah berhasil ya guys, tampil data detailnya. Saya lupa, ada yang kelewatan nunjukin. Jangan lupa teman-teman set tabel model detail itu dimasukin di konstruktornya ya. Tapi load datanya nggak perlu, karena load data kan perlu parameter ID. Nah, yang perlu kita tampilkan itu ada set tabel model detailnya, jadi dipanggil di konstruktor ya, gitu ya. Jadi guys, segini dulu video kali ini ya. Untuk ada yang temen yang komentar di bawah, bang kapan untuk pengembaliannya? Saya maaf bukan hari ini karena saya lupa, ternyata di tabel peminjaman pun belum selesai semua ya. Jadi tabel peminjaman tidak hari ini, mungkin diusahakan ya 2 hari ke depan lah ya, atau enggak besok. Besok saya sangat sulit, jadi mungkin 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ya. Yang penting teman-teman bantu share aja, bantu komen agar videonya naik, agar viewnya bejibun ya, agar semakin banyak viewnya naik, semakin banyak like-nya, saya akan makin semangat untuk membuat tutorial. Jadi guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial NetBeans. Rekomendasikan channel saya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.